sumur Bandung panenjoan waringin kuru pamarayan pangukuhan keimanan pangukuhan keislaman eta sumur geus dembongan sumur Bendung Gerak Pamarayan Baru terletak di Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Bendung yang dibangun pada tahun 1992 mulai dioperasikan pada tahun 1997 ini merupakan pengganti dari bendung lama yang dibangun di zaman pemerintah Belanda. Pembangunan Bendung Pamarayan Lama dimulai pada tahun 1918 oleh pemerintah kolonial Belanda. Bendung Pamarayan ini awalnya bertujuan untuk meredam perlawanan masyarakat Banten. Seiring dengan berjalannya waktu, Bendung Pamarayan Lama kurang mendapatkan perhatian sehingga kondisinya sangat memprihatinkan. Baru setelah dilaksanakannya proyek rehabilitasi pada tahun 1970 dengan sumber dana dari International Development Association atau IDA, kondisi dan fungsi bendung dapat dikembalikan seperti semula. Pada masa sebelum pemerintah Belanda membangun jaringan irigasi yang kemudian dinamakan irigasi Ciujung Pamarayan, di daerah ini telah dibangun jaringan irigasi kecil yang sangat sederhana. Saluran irigasi tertua adalah yang dibangun oleh Sultan Ageng Tirtayasa pada abad ke-17 yang dikenal sebagai Kanal Sultan. Untuk meredam pergolakan yang selalu timbul di Banten, pemerintah Hindia Belanda merencanakan pembangunan jaringan irigasi untuk mengairi dataran Banten Utara yang meliputi dataran rendah pantai utara Jawa di sebelah barat Kali Ciujung sampai ke Selat Sunda. Pengukuran topografi, hidrometri, dan pengumpulan data dasar untuk perencanaan jaringan irigasi dimulai pada tahun 1896. Tahun 1899 diterbitkan laporan penilaian kelayakan proyek irigasi dan komite rehabilitasi yang dibentuk oleh pemerintah Belanda pada tahun 1897. Komisi ini merekomendasikan agar pemerintah tidak hanya menilai pembangunan proyek dari segi fiskal semata, melainkan harus lebih banyak ditekankan pada aspek sosial ekonomi masyarakat. Dan manfaat Bendung Pamarayan Baru diantaranya menaikkan tinggi muka air sungai Ciujung sesuai dengan elevasi daerah yang akan diairi, mengatur pembagian air yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan bagi pengguna air, kemudian sebagai pengendali banjir, dan juga tempat penelitian sumber daya air. Panjang Sungai Ciujung kurang lebih 142 km. Terdapat satu bendung yang berfungsi untuk mengairi daerah irigasi Ciujung, yaitu Bendung Pamarayan. Untuk suplai air ke daerah irigasi karena masih memungkinkan untuk digunakan. Daerah irigasi Ciujung ini merupakan daerah lumbung padi untuk Kabupaten Serang dan dapat menyumbang kebutuhan beras bagi Provinsi Banten.
Sekali mah hujan. Saya hujan. Nggak ada saluran airnya gimana sampai bagus atau gimana? Bagus sampai sana semua tuh dari Irigasi. ya ada susukannya tuh. Kesukaan ada ya. Kelihatannya. Mengenai kegiatan OP pada Bendung Gerak Pamarayan Baru. Bendung Gerak Pamarayan Baru terletak di Desa Pajaberangan, Kecamatan Cigesal, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang pembagian wilayah daerah irigasi, bahwa kewenangan pemerintah pusat adalah pada OP Bendungnya, di mana pelaksanaannya dilakukan oleh kegiatan PPK OP SD 2 Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Cuju Cilurian. Kegiatan dimaksud yaitu kegiatan operasi bendung dan kegiatan pemberian bendung, sedangkan jaringan irigasinya menjadi wewenang provinsi dan kabupaten melalui TPOP. Bendung Pamarayan pelaksana OP dan lagi pengoperasian stop block bila mana ada kerusakan dan ada kendala. Kita memasang stop block di bendung untuk pemeliharaan atau perbaikan pintu, karet atau roda bogi dan lain sebagainya. Yang termasuk rutin yaitu babadan rumput, potrekan, pengurasan lumpur, pelumasan, terus pengecatan dan lain sebagainya, seperti pembersihan panel-panel, terus pelataran bendung, pintu air dan lain sebagainya lagi. Terus ada pemeliharaan berkala yaitu seperti perbaikan karet fil, seling dan roda bogi. Di elektrikalnya seperti limit switch dan kontaktor dan lain sebagainya. Mengukur ketinggian air hulu 1, pengukuran ketinggian air di hilir, pengukuran ketinggian air di kantong lumpur dan lumpur barat dan kantong lumpur timur. Ini yang merah elevasi 13 untuk banjir. Air yang biru turun ketinggian menurun. Yang terendah ini 1290. Kalau yang merah ini 1310. Lebih dari 1310 itu pintu dibuka. Ini karena jaringan irigasi di bendung yang arealnya 20.955,30. Untuk saluran timur ini meliputi kecamatan Kidin, Pamarayan, Kecamatan Bandung, Kibin, Carana, Tanah Hara. Untuk barat Kecamatan Pamarayan, Kecamatan Cigesal, Keragilan, Ciluas, Kasemen, Keramat Ratu. Dan untuk ke utara Pontan dan Tirtayasa. Tirtayasa ditambah Kecamatan Baru Lebakwangi. Lebakwangi, Kecamatan Baru, Lebakwangi. Pemekaran dari Carena. Cigesal, Ciluas, Serang, Keramat Ratu. Bok panel untuk mengoperasikan ketinggian air di hulu bendung Ciujung. Di daerah hulu bendungnya itu antara Bojong Manik, terus Cileles dengan jembatan 2 Rangkas Bitung. Di sini kita di bendung langsung bisa mendeteksi keadaan air di hulu bendungnya, bisa mulai dari ketinggian airnya, suhu dengan curah hujan bisa terdeteksi oleh alat di panel ini.
namanya di sini untuk pengukuran ketinggian di air hulunya, cuaca segala macam, curah hujan. Jadi ini disebut telemetri. Jadi bisa langsung kita membuka lewat komputernya, alat pemantaunya, langsung diliput daerah-daerah yang kita tuju atau kita maksud untuk melihat keadaan di sana. Dan di bendung sendiri langsung bisa mengantisipasi dengan keadaan di hulu bendungnya, air yang akan datang berapa jam ke sini yang masuk ke Sungai Ciujung melalui bendung ini. Jadi antisipasi udah sedini mungkin, dari personel bendung udah siap siaga untuk pembukaan pintu dari awal banjir pertama sampai seterusnya gitu, sampai air normal kembali di waktu banjir. Sama dengan panel ini juga, yang kecilnya ini dengan komponen perangkat lunaknya di dalam meliputi untuk transmisi ke telemetri ini gitu. Ya, demikian. Di sini display ketinggian juga menentukan untuk bukaan pintu dari 0 tutupan pintu rapat ini. Kalau dibuka kita menentukan bukaan awal bukaan pertama 30, di sini akan tertera angka 30. Sampai ketinggian satu pintu bukaan itu maksimal 1,20 meter untuk satu pintu. Setelah itu kita bisa ke pintu yang lainnya lagi untuk menyeimbangkan bukaan, jadi ditambah bukaan yang lain sampai rata-rata maksimal 1,20 meter. Bila keadaan air masih terus banjir, kita tambah lagi bukaan sesuai jadwal bukaan atau peraturan bukaan yang ada yang sudah diterapkan di bendung ini. Terus untuk lampu-lampu indikator ini sangat membantu sekali untuk pengoperasiannya. Bila ini trouble atau mati sama sekali, kita lost kendali. Jadi tetap ini harus benar-benar diperhatikan secara kontinu atau rutin, pemeriksaan perangkat lunaknya di sana di dalam. Di panel ini semua perangkat ada, jadi harus kita kontrol terus supaya benar-benar optimal untuk mengoperasikan pintunya, Pak. Dan untuk ini di blazer ini atau bel, fungsi di sini juga untuk memantau bila operasi pintu ada seling kendor, berarti di sana waktu tutupan pintu terganjal oleh kayu. Jadi seling kendor otomatis ini memberi tanda alarm bunyi gitu. Jadi operasi pintu juga harus dihentikan, kita cek kembali ke lapangan gitu. Dan setelah ketemu materialnya gitu ya macet, kita sedapat mungkin kita diusahakan untuk membuangnya dulu. Setelah itu ntar kita setting kembali dari selingnya. Kalau itu masih bisa ditangani oleh pihak bendungnya sendiri. Kalau ada trouble-trouble yang cukup berat gitu, baru kita pelaporan langsung ke balai besarnya. Terima kasih. Ya, ini panel ini di dalamnya ini ada perangkat elektronik dan elektrikalnya ini. Jadi semua ini untuk mengoperasikan pintu. Bila satu trouble kayak begini, yang yang sistem kontaktor dengan relay gitu, akan menghambat dalam suatu operasi pintu, baik bukaan maupun